Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan saya tadi rekan-rekan sekalian, keluarga besar PKU Muhammadiyah Kota Winangun. Alhamdulillah, disyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan bisa menjalankan aktivitas kewajiban kita, berada di amal usaha di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satunya mencari ma'isyah, menjalankan kewajiban kita di keluarga kita melalui Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Winangun ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semuanya selaku umatnya yang kita tentunya terus berusaha dan berupaya untuk mengikuti tuntunan beliau SAW sampai akhir hayat kita. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini dengan saya kita akan bersama-sama sebagaimana yang diamalkan oleh Ustaz tadi dan belajar dengan tema adab, adab menuntut ilmu. Dalam setiap disiplin ilmu utamanya atau dalam segala hal, ketika kita ingin melakukan sesuatu tentunya harus paham bagaimana kita memahami adab-adab. Ketika panjenengan dulu di awal bergabung di rumah sakit, tentunya harus memahami adab, tata tertib, peraturan. Kalau tidak tahu, nanti akan kaget atau mungkin bisa jadi terjatuh dalam pelanggaran. Kemudian dalam segala hal dalam segala hal aktivitas kehidupan kita ada panduan, ada adab, bahasa resminya tata tertib peraturan. Maka di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, juga ada adab-adab yang harus kita pahami, kita ketahui dan kita laksanakan supaya kita betul-betul maksimal dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan, dan terutamanya kita dapat betul-betul maksimal menggapai keberkahan dari ilmu yang kita cari. Kemudian menuntut ilmu, kalau dikatakan menuntut ilmu itu kan masih umum berbagai macam jenis ilmu. Kemudian dispesifikkan dalam hadis Rasulullah SAW, thalabul ilmi, gimana bunyinya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam beberapa riwayat wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap orang Islam, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Nah, thalabul ilmi, menuntut ilmu, kategori menuntut ilmu ini khusus dalam masalah ilmu agama. Khusus dalam masalah ilmu agama. Kalau ilmu-ilmu yang lain nanti mengikuti sesuai dengan keahlian bidangnya.
ya keahlian bidangnya, yang tentunya itu tidak menjadi wajib. Dan dalam ilmu agama pun nanti ada tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatan kewajiban. Misalkan kewajiban yang harus masing individu, ada ilmu tentang sholat, tentang akidah, itu wajib semuanya rata. Namanya wajib ain, ya, fardu ain. Jadi semua kita wajib mempelajari ilmu tentang tata cara sholat, tentang ibadah yang sifatnya pribadi individu. Itu wajib. Ada yang sifatnya wajib bagi sebagian. Jadi misalkan di sini ada sekitar berapa? 30 sampai 50 orang, mungkin yang wajib hanya satu bahkan. Misalkan dalam masalah ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu tajwid, ilmu usul fikih, yang wajib satu siapa? Ustaz Adi yang wajib. Panjenengan semuanya nggak wajib di bidang ilmu itu. Kenapa? Karena pakemnya yang ngurusi masalah bidang keagamaan Ustaz Adi. Jadi ada di ilmu agama pun ada tingkatan-tingkatan tergantung bidang ilmunya, karena cabangnya banyak, ya. Akidah, fikih, akhlak, muamalah, nanti ilmu-ilmu alat pendukung, ada ilmu tajwid, ilmu hadis, kemudian ada usul fikih, dan selanjutnya itu tingkatannya adalah tingkatan yang fardunya tidak ain, ya. Jadi kalau ada kalimat menuntut ilmu adalah wajib, yang dimaksud di dalam hadis itu adalah khusus untuk ilmu agama. Kalau ilmu yang lain tidak sampai kepada kewajiban. Apa implikasi, ya, konsekuensi dari wajib? Kalau tidak mempelajarinya berarti kita dosa. Panjenengan nggak mempelajari ilmu tentang sholat sehingga sholatnya asal-asalan, maka berdosa. Ya, seorang ibu mempunyai anak, punya suami, punya kewajiban mendidik anak, mempunyai kewajiban berbakti kepada suami, tidak punya ilmunya, maka menuntut ilmu, mengetahui tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana memberikan pelayan kepada suami, itu adalah sebuah kewajiban. Seorang bapak, ya, wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka mempelajari ilmu bagaimana nafkah yang benar, yang halal, yang baik, itu adalah wajib. Itu contoh-contoh bagaimana spesifikasi masing kita ada kewajibannya. Dan menuntut ilmu adalah ibadah. Ya, jadi hadirnya kita di majelis ini adalah merupakan satu ibadah. Jadi seorang para ulama mengatakan al-ilmu ibadatus sir, ya. Ilmu itu adalah sholatus sir. Ilmu adalah sholat yang sir, yang rahasia, artinya tidak murni. Kemudian dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan mereka orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi derajat kita seberapa tinggi di hadapan Allah, itu seberapa banyak, seberapa berkualitas ilmu agama kita. Ya, dari jumlah kita, saya yakin tidak semuanya sama. Pasti semuanya mempunyai kapasitas ilmu yang berbeda. Dari situlah nilai tingkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan al-ulama fawqal mu'minina mi'atu darajatin. Orang-orang yang berilmu, para ulama, mereka derajatnya di atas orang-orang yang beriman itu 100 derajat. Masuk Islam, beriman, tapi secara keilmuan ya standar biasa. Dibandingkan yang satu, dia secara keilmuan lebih banyak, ya, lebih berkualitas keilmuannya, sehingga amalannya akan lebih benar. Kata Ibnu Abbas, itu
beda tingkatannya adalah 100 derajat. Ma baina darajataini mi'atu am. Antara dua derajat itu kalau dikasih jarak itu jarak 100 tahun, maka sangat tinggi. Ya, sangat tinggi dan sangat jauh derajatnya. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan dari seseorang, akan Allah pahamkan di dalam masalah agama. Maka semakin kita punya semangat, ya, semakin punya semangat ngaji. Kalau ada pengajian, pengennya berangkat, ya, supaya menambahkan ilmu. Kita punya semangat, punya keingintahuan yang lebih. Kalau ada share-sharean tentang ceramah, ya, coba punya semangat untuk membaca, atau kalau video mendengarkan. Jadi kalau punya keinginan ada judul, kemudian langsung, biasanya kan ada ceramah ketone dakwah skip gitu. Tapi kalau kita di situ ada judulnya kayak menarik dibaca, berarti kita punya semangat. Dengan keinginan itulah sehingga kita akan paham, itu menjadi satu tanda kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita ada apapun, kalau sudah ada ceramah, itu males. Kalau di grup saya di sekolahan, itu di grup ada yang biasanya ada yang hobi, Bu, ya. Di satu grup ada yang hobi misalkan renungan fajar, ya, Bu. Renungan apa gitu kan. Jadi ada yang tiap hari hobinya seperti itu. Nah, ada salah seorang yang komentari itu negatif. Apa negatif itu? HP saya penuh gara-gara share-share seperti ini. Jadi dia merasa terusik, merasa tidak nyaman. Berarti kebalikan. Padahal orang yang tergerak hatinya, semangat ada share-sharean seperti itu, kemudian semangat untuk bagaimana mengetahui, berusaha membaca, itu sudah tanda kebaikan. Ini malah tidak senang, bahkan cenderung sampai kepada individu pribadi orang yang nge-share-nya. Itu resiko bermedsos seperti itu. Jadi kalau kita punya semangat tergerak akan keilmuan, itu menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jadwal rutin setiap Jumat, setiap minggu sekali. Kok rasanya malah nggak senang, ngaji mana. Nah, ini berarti hati-hati, Bu. Allah sedang membuat tutup, ya. Kalau kemudian itu terbangun, terbiasa, terbina, terbentuk dalam diri kita, kalau ada undangan pengajian, ada kewajiban pengajian, kok merasa malas, bahkan tidak senang, berarti ada tanda Allah tidak menginginkan kebaikan. Sebaliknya, kalau merasa semangat, senang, ya, maka akan timbul kebaikan. Ya, banyak faktor, ya, banyak faktor. Dari faktor mungkin pas lagi nggak mood, malas, atau mungkin pas kelompoknya kok nggak sama doinya, nggak temennya gitu kan, atau mungkin pas pematerinya yang biasanya itu kok ngantuki dan nggak menyenangkan. Nah, banyak faktor. Maka dari sekian banyak faktor, bagaimana kita tetap menjaga, ya, bagaimana tetap menjaga supaya dengan semangat itu Allah berarti akan memberi tanda kepada jiwa saya, diri saya, akan adanya kebaikan di dalam diri saya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai muqaddimah, ya, muqaddimah dari apa yang kita bahas dengan adab-adabnya. Jadi dengan keutamaan itu, maka kita punya semangat bagaimana kemudian setelah itu kita memahami, berusaha mengamalkan adab-adab supaya hadir kita di sini tidak mubadir, tidak sia-sia hanya duduk saja, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari belajar kita, ya, karena kita tidak memperhatikan adab-adab yang penting. Keberkahan apa yang akan kita dapat ketika menjaga adab? Jadi kalau kita pengajian, Bapak Ibu, kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu.
Kita akan mendapatkan keberkahan dari pengajian manakala kita menjaga. Ya, keberkahan apa yang akan didapatkan? Satu, akan menambahkan iman dan rasa takut kita kepada Allah. Dalam perjalanan, dalam muamalah kita dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak. Oh, saya nggak boleh berkata kasar kepada tetangga, karena kemarin di pengajian ada hadis yang mengatakan ya bahwa orang yang tidak berbuat baik kepada tetangga, di dalam hadis man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, ya tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman, artinya dia akan masuk neraka kalau tidak berbuat baik kepada tetangga. Jadi menumbuhkan keimanan, mengamalkan ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pengajian Ramadan ya, Ustaz menyampaikan bahwa puasa adalah wajib. Siapa saja yang meninggalkan dapat dosa masuk neraka. Insya Allah saya akan puasa, menambahkan rasa takut. Semakin sering kita ngaji, bertambah ilmu, semakin tumbuh keimanan kita. Itulah yang disebut keberkahan. Tapi kalau semakin sering ngaji kok tidak ada perubahan, ya maksiatnya jalan terus, ngaji jalan terus, tidak ada perubahan, berarti keimanannya tidak bertambah, rasa takut tidak bertambah, berarti sama dengan ngaji kita tidak membawa berkah. Kemudian ciri-ciri keberkahan ilmu adalah ilmu yang kita miliki akan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan kebermanfaatan itu akan kita raih sampai kita meninggal dunia. Dalam hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Anak Adam mati, meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi itu dua ciri apakah ilmu saya berkah atau tidak adalah dengan menambah keimanan dan rasa takut. Kemudian apakah ilmu saya bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Salah satunya dengan mengajarkan dan kemudian diamalkan, aplikasikan. Bermanfaat bagi orang lain bisa dengan mengajarkan atau dengan mengamalkan kepada orang lain. Contoh misalkan kita sering ada ceramah-ceramah, tapi isi ceramahnya itu menyalahkan orang lain. Kan ada Pak ya? Ini itu sesat, ini apa segala macam itu ya. Jadi dari keilmuan dia menyalahkan orang lain. Itu yang menjadi ciri tidak membawa keberkahan, karena hasilnya hanya menyalahkan orang lain dan menyesatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan itu maka ada beberapa adab. Karena ini pengajian yang rutin, ya kalau di rumah sakit ya insya Allah rata-rata di Kebumen itu rutin ya. Justru kalau di awal pendidikan malah enggak Ustaz ya. Yang seharusnya kan awal pendidikan rutin ada pengajian, tapi nyatanya yang rutin malah di awal kesehatan. Ya maka karena kita sudah punya jadwal rutin, bagaimana menjaga adab? Adab yang pertama, kalau mau saya rangkum minimal ada 3. Pertama, adab untuk diri sendiri dalam menuntut ilmu. Yang kedua, adab terhadap ustadznya, terhadap penceramahnya, terhadap guru. Yang ketiga, adab terhadap media. Kalau zaman dulu banyak kitab, ya media. Nanti tambahan-tambahannya di masing-masing adab di majlis dan seterusnya untuk diri sendiri. Dari sekian banyak ada puluhan poin ya. Kami akan meringkas beberapa yang memang penting ya, menurut kami penting untuk bisa kita pahami. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Ketika kita berangkat ngaji, adab apa yang harus saya tanamkan dalam diri saya? Yang pertama adalah husnul niyati fi talabil ilmi. Memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Kalau kita berangkat ngaji harus memperbaiki niat. Bagaimana cara memperbaiki niat? Dengan 2 cara. Satu,
an tanwi niyataka khalisan lillah. Niatnya ikhlas. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Saya berangkat ngaji, saya ikhlas, bukan karena dipaksa oleh bimroh. Ya, saya ada jadwal pengajian, saya ikhlas, ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah, meyakini karena apa? Saya ada jadwal pengajian, karena pengajian menuntut ilmu adalah wajib, maka saya hadir, itu minimal. Mas kok jangan wajib ngaji? Ya itu kan wajib. Oh, berarti sudah niat. Karena ini wajib, jadi saya mengaji. Ihya syariah. Kenapa saya harus ngaji? Karena dengan ngaji itu saya akan bisa mengamalkan syariat. Mengamalkan syariat dengan benar. Kenapa saya ngaji? Karena dengan ngaji saya akan bisa mengamalkannya. Itu ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga betul-betul ketika sudah di majelis, kalau dari berangkat sudah niat karena ini wajib, maka tidak terpaksa lagi. Karena ini adalah bagaimana dengan ngaji saya akan mendapatkan kecerahan mengamalkan syariat, maka akan serius. Ya, tidak ngobrol sana sini, tidak bersandar. Ya, karena kalau di sebagian terutama event-event besar ya, di Muhammadiyah event-event besar kan biasanya hanya yang penting ngumpul. Event-event misalkan yang sifatnya tahunan, kayak misalkan kemarin di alun-alun pernah hadir ya, yang milad atau apa ya, biasanya milad kemarin yang Haidar Nasir nggak salah ya, Pak Kimuti ya. Itu kan rata-rata datang yang fokus kira-kira berapa ya, karena niatnya yang penting meramaikan gitu kan, meramaikan, bahkan mungkin ya sambil jalan-jalan di alun-alun atau sambil pelesir ya, itu macam-macam lah ya, macam-macam. Maka ikhlas, dengan ikhlas ini wajib. Kemudian bagaimana di situ menimba ilmu, maka dia akan berbeda dengan hanya yang penting hadir, memenuhi kewajiban karena saya karyawan harus hadir, ya harus hadir. Berarti di situ masih belum 100% niatnya. Kemudian berusaha dengan niat itu nanti saya akan amalkan. Ya. Dan itu berat sekali. Ya, berat sekali. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Saya tidak mengobati sesuatu yang paling berat kecuali niat. Karena hati ini berbolak-balik. Ya. Hati ini cepat sekali berpindah. Ya. Pagi ini semangat, nanti siang udah malas. Karena faktor ABCD menjadi pindah niatnya, maka sangat berat untuk menjaga kelurusan dan keikhlasan niat. Bahkan kalau tidak ikhlas itu akan mendapatkan dosa. Ngeri Ustaz, daripada saya dapat dosa mending gak usah ngaji, bukan begitu ya. Maksudnya berdosa itu dalam kategori tertentu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini biasanya cobaan bagi para ahli ilmu seperti saya dan Ustaz Adi ini. Man ta'allama 'ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia belajar tapi tujuannya untuk mendapatkan keduniaan. Ini paling berat. Ya. Dan ini biasanya ya memang keilmuan itu sudah menjadi semacam profesi. Ya, sudah menjadi semacam profesi, dan ini ujian berat. Jadi masing-masing pos itu ada ujiannya. Belajar seorang santri mondok nanti supaya setelah dapat ilmu bisa dapat uang misalkan. Seorang hafid Quran, kenapa kamu hafalan? Karena saya mau ikut satu biar dapat uang misalkan. Saya hafalan kenapa? Biar dapat uang. Kenapa kamu misalkan menghafalkan ini? Karena syarat jadi misalkan sekarang ada dapat PNS ini, jadi polisi, jadi ini syaratnya harus hafalan, harus bisa bahasa Arab, sehingga saya belajar itu. Berarti apa?
belajarnya untuk mengejar keinginan dunia murni, itu yang diharapkan. Jadi niatnya adalah ikhlas lillah. Adapun yang lain itu hanya mengikuti, boleh, tapi hanya mengikuti saja. Ya, hanya mengikuti saja. Bahkan ada saking ekstrim dalam memahami, ya, harus menjaga keikhlasan, itu ada di Kota Winangun kayak juga ada. Satu kelompok kemudian dengan upaya itu sampai karena tujuannya menjaga keikhlasan, tidak boleh ada niat dunia, sampai mengharamkan ijazah Bapak Ibu. Pernah dengar nggak? Jadi sekolah dia tidak mau ikut peraturan pemerintah, tidak formal. Jadi sekolahnya hanya mondok saja, tidak mau ikut sekolah formal. Kenapa? Karena salah satunya, kalau sekolah niatnya dapat ijazah tidak ikhlas, dosa berat itu ya. Sampai memahaminya seperti itu. Kenapa? Karena tekstual ya. Ada beberapa. Tapi karena biasanya kepentok harus punya ijazah. Kalau kerja akhirnya ya mau nggak mau dia kejar paket. Itu masih ada sampai sekarang. Di Kebumen ada beberapa pos gitu ya. Kalau yang saya tahu pos paling besar ada 3, tapi hampir masing-masing kecamatan ada, walaupun belum punya yayasan, ada sudah punya beberapa pondok. Jadi akidahnya seperti itu, keyakinannya. Tujuannya mungkin bagus, tapi salah dalam praktek. Karena itu kan wasilah ya, ijazah kan wasilah. Tapi tetap ketika kita belajar ngaji seperti ini, kalau yang formal anak-anak secara berilmu, misalkan kalau tingkatannya masih TPQ, ya khususnya dalam masalah agama, ya ikhlas, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Adapun yang lain-lain itu mengikuti, ya mengikuti dengan jalan profesi keduniaannya. Ya profesi keduniaannya. Ya seorang ustadz ya dia nanti akan menjadi pengajar di sekolah, mengajar agama Islam, mengajar di pondok, gitu kan. Kemudian dari itu dia mendapatkan keduniaan. Tapi tetap porsi utamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala, dunia akan mengikuti. Kemudian yang kedua, jadi ini memperbaiki niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, yang kedua niatnya ya, masih di bab niat, ikhlas niat. Kemudian yang kedua adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika kita berangkat ngaji, perbaiki niatnya adalah dengan berniat mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, kenapa ngaji? Supaya pintar. Supaya pintar. Bukan karena dipaksa, bukan karena melu-melu, bukan karena kalau nggak absen, apalagi diketahui namun ya wajib, kalau nggak absen nanti dapat peringatan dari PKU atau dari SMK atau dari PCM. Nah, bukan karena itu, tapi karena memang supaya pintar, supaya dapat ilmu. Itu niatnya. Jadi pertama ikhlas dengan menuntut ilmu, dengan ngaji supaya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian setelah itu, setelah punya ilmu, berusaha menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan batasan minimal. Ada batas-batas minimal. Kalau batas minimal ya lingkup keluarga. Ya lingkup keluarga. Karena apa? Karena Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu tidak mengetahui apapun, sehingga ya fitrahnya manusia lahir dalam kondisi tidak berilmu alias bodoh. Maka harus belajar. Itu yang pertama ya. Jadi adab nomor 1 yang pertama agar ilmu kita, ngaji kita menjadi berkah adalah memperbaiki niat dengan ikhlas. Yang kedua dengan berniat menghilangkan kebodohan. Karena kalau sudah niatnya menghilangkan kebodohan, mesti ngajinya serius. Ya, walaupun nggak catat, minimal mendengarkan. Nanti kira-kira kesimpulannya apa dari ceramah itu, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Itu sudah punya target, gitu ya. Sudah punya target.
Apalagi kalau dipaksa ya. Kalau di sini mungkin belum ya. Kalau di rumah sakit sebelah, saya rutin di sana di Surung itu wajib ada resume nulis wajib dilaporkan ke Binprognya. Itu kewajiban gitu ya. Ya minimal dengan niat itu kita ketika ngaji ya, kira-kira nanti Ustaz akan menyampaikan apa temanya yang harus saya lakukan apa dengan niat itu ya. Jadi tidak asal yang penting hadir. Sudah ikhlas, yang penting hadir tetap dapat pahala. Tapi berarti kurang maksimal ya, kurang paripurna niatnya. Kemudian berikutnya adab yang kedua, ya untuk diri sendiri adalah menyiapkan waktu. Ya, menyiapkan waktu. Bagaimana kita harus punya waktu yang istimewa, waktu yang khusus. Dan sekarang kita, ya kalau di Amal Usaha Muhammadiyah, kita tidak menyiapkan pun dari pihak yang berwajib gitu ya. Dari PKU, dari PCM sudah menyiapkan waktu. Setiap apa biasanya? Ahad pertama ya. Kalau PCM ahad pertama, PKU setiap minggu. Jadi dari instansi institusi kita sudah menyiapkan. Berarti kita sudah punya waktu yang wajib secara kelembagaan. Tinggal di luar itu sudahkah kita punya? Ya, di luar itu punyakah kita waktu di mana kita dengan berbagai media yang ada, misalkan membaca. Kalau di WA ya minimal ada grup, misalkan pengajian apa, gitu kan. Yang di situ memang share-sharannya adalah tentang agama. Berarti di situ ada sudah punya satu wadah. Kalau nggak baca nggak sempat ya minimal di daerah kita masing-masing kalau ada pengajian rutin kita berusaha menyempatkan. Kalau memang tidak ada halangan. Ya, kita sudah banyak ya di masing-masing daerah kita sudah ada banyak pengajian. Sudah disiapkan waktu. Ya bagaimana tinggal kita meluangkan waktu kita. Jangan setiap ada jadwal pengajian mencari alasan bagaimana supaya tidak hadir. Dan ini tidak mudah ya. Karena biasanya waktu-waktu pengajian itu kadang-kadang kan waktu-waktu yang kita sedang libur gitu kan. Nah itu kan berat kadang-kadang. Ya jadi waktu dan momen atau minimal wadah ya. Kita harus punya wadah di mana kita di situ punya kesempatan, punya kewajiban untuk bisa memperdalam ilmu agama. An yuqsima awqatu lailuhu wa naharuhu wa yaqtanihu ma baqiya min umrihi. Jadi dalam seumur kita, bahkan di dalam perkataan para ulama, law aqaita waqtaka kullahu lil ilmi ma ataita illa nisfahu. Kalau seandainya engkau menghabiskan umurmu dan waktumu untuk belajar ilmu agama itu tidak akan engkau dapatkan kecuali setengah. Jadi seumur hidup kita isinya ngaji, belajar ilmu agama. Di sepanjang waktu kita isinya belajar, nggak pakai kerja Bapak Ibu. Jadi kalau kita fokus 100% waktu umur kita untuk belajar agama, ya itu kita tidak dapat kecuali setengah. Bagaimana dengan kita yang sekarang paling seminggu sekali, beberapa hari sekali, maka sangat minim. Maka kalau seandainya kita dengan waktu yang sudah sangat sedikit tidak memaksimalkan, akan semakin sedikit ilmu yang kita dapatkan. Itu 2 poin ya, 2 poin yang menjadi perhatian kita. Kalau yang lain-lain sih paham lah. Jadi bagaimana kalau yang lain untuk diri sendiri, mulai dari cara duduk, cara berpakaian di majelis dan seterusnya kan umum lah ya. Insya Allah sudah paham. Tapi tidak, untuk diri sendiri kita sudah punya 2 modal itu yang menjadi modal utama. Kalau modal yang lain-lain insya Allah bisa kita
aplikasikan secara norma adab ngaji ya sudah paham lah ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab terhadap guru. Namanya ngaji pasti interaksi antara murid dan guru. Ada penceramah dan pendengar, ada jamaah, ada ustaz. Yang pertama, memilih guru. Kalau kita bisa milih. Kalau panjenengan kan nggak bisa milih, sudah ditentukan oleh Ustaz Adi. Dan Ustaz Adi selalu sudah memilih juga ya, sudah memilih. Jadi kalau panitia yang milih berarti tanggung jawab Ustaz Adi. Tapi kalau panjenengan mau yang umum berarti memilihnya gimana? Cara memilih guru. Ya, batas minimalnya ya secara kata Imam Malik, ini saya mengutip dari Imam Malik, la yukhadul ilmu an arba, tidak boleh mengambil ilmu dari 4 orang. Kalau Anda mau berguru, kata Imam Malik, 4 yang perlu diperhatikan. Tidak boleh, yang pertama safihul mu'lin bisafahi, orang yang bodoh yang memperlihatkan kebodohannya. Tidak boleh mengambil dari orang yang seperti itu. Mungkin kita nggak ada ya. Kalaupun di dunia nyata ada yang seperti itu. Biasanya yang tiba-tiba kemarin baru jadi preman karena viral langsung diundang jadi ustaz gitu kan. Atau memang betul-betul dia tidak punya background secara keagamaan, tidak punya ilmu alat, disuruh ngisi gitu ya. Atau dalam obrolan biasa, obrolan umum biasa dengan teman, dia ilmunya tidak boleh. Jadi orang bodoh tapi dia mengumumkan kebodohannya atau terlihat jelas bodohnya, kita tidak boleh mengambil dari orang yang seperti itu. Yang kedua, wasahibu hawa yad'u ilaih, orang yang mengikuti hawa nafsunya, seorang guru yang mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau kita bisa ambil contoh, misalkan dia seorang penceramah tapi mengajar kepada fanatisme golongan. Contoh yang real ya, yang real. Mungkin panjenengan pernah mendengar, tadi insyaallah pernah. Ada seorang ustaz mengatakan gini, semua imam di masjid kalau imamnya nggak dari golongan B, dari golongan A, sholatnya nggak sah. Berarti kan jelas membuat spesifikasi. Jadi kalau diterapkan di sini, panjenengan sholat imam Ustaz Adi nggak sah. Kenapa? Ustaz Adi nggak termasuk golongan mereka. Berarti kan sudah jelas terindikasi dia ceramah mengajarkan Nabi, mengajar kepada golongannya karena sudah fanatisme golongan. Ada yang kamu nggak boleh ngaji sama Ustaz Fulan. Kenapa? Karena dia bukan golongan kita, beda dengan kita. Kalau Ustaz tadi mengatakan kamu nggak boleh ngaji sama Ustaz itu karena itu bukan orang Muhammadiyah, nah, berarti Ustaz tadi harus dijauhi. Kenapa? Dia sudah mengajak kepada hawa nafsu golongannya. Kalau di Muhammadiyah, ambillah ilmu dari manapun, ambil yang baik, ya. Tapi harus tentu diseleksi juga. Jangan asal ambil, kadang-kadang kita yang belum kuat terdoktrin juga. Kemudian yang ketiga, warajulun ma'rufun bil kadhib, orang yang terkenal dusta. Ya, terkenal dusta. Jadi ilmunya itu kadang-kadang ngarang yang tidak masuk akal, ya. Yang tidak masuk akal. Dalam akal kita, akal sehat kita kayaknya nggak mungkin, ya. Itu biasanya terutamanya ustadz yang dukun berkedok ustadz gitu ya. Dia pengobatan atau ceramah, tapi dia di situ ada praktek-praktek kesesatan yang dalam dunia kita ya itu jelas-jelas ngawur gitu ya, jelas-jelas bohong, itu tidak boleh. Yang keempat, warajulun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddisu bihi, orang yang punya keutamaan, kesolehan, tapi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Atau bahasa
Bahasa sederhananya apa? Dalam bahasa kita namanya istilahnya jargoni, kalau apa artinya? Jargoni apa artinya? Dia mengajar tapi nggak mau melakoni, ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini perlu diwaspadai. Dia ceramah ABCD ini nggak boleh. Dia sendiri melakukan. Mbak-mbak, jangan yang belum nikah tidak boleh pacaran, haram. Tiba-tiba sedang jalan, dia boncengan sama pacarnya ustadznya. Berarti kan dia ceramah tapi dia tidak mengamalkan. Bu, jangan wajib pakai jilbab. Ini kalau yang ceramah ibu-ibu ya. Dia sendiri nggak pakai jilbab. Nah, berarti dia apa? Dia ceramah tapi dia tidak mengamalkan, ya, tidak memahami apa yang dia ceramahkan. Jadi harus memilih guru, ya, memilih guru yang betul-betul bisa dijadikan contoh. Kemudian dipastikan ilmunya adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Jangan sampai kita berguru ternyata kita dibawa kepada hal-hal yang menyesatkan. Itu yang pertama, memilih guru. Kemudian yang kedua, asyukru lahu, berterima kasih kepada guru kita. Berterima kasih. Kalau di sekolah ya jelas gurunya. Tapi kalau pengajian kan hanya sesekali. Kalau kenal ya setelah pengajian bisa terima kasih secara ucapan. Minimal kalau memang kita nggak bisa mendekati ustadznya, gurunya, karena pengajian umum, minimal ketika itu ya mendoakan, berterima kasih dengan ad-du'a lahu, mendoakan, ya Allah semoga ustadz tadi yang isi mendapatkan kesehatan, gitu kan, mendapatkan kesehatan, kelancaran dalam urusannya. Jarang ya kalau habis ngaji mendoakan ustadznya. Nah, diamalkan ini ya. Nanti habis ngaji saya minta didoakan. Minimal itu, gitu ya. Minimal itu. Ya, kemudian yang ketiga, ya, menjaga adab dan memuliakan. Ya, menjaga adab dan memuliakan ketika bermajlis. Ya, ketika bermajlis memuliakan, misalkan tidak ngobrol sendiri, tidak membantah dan seterusnya, tidak mempermalukan. Contoh mempermalukan, ya, bertanya kepada ustadz tujuannya untuk mengetes. Mas Adi, aku harus ngetes ustadz Ijal, tapi ustadz benar-benar alim apa enggak? Saya mau tes dengan pertanyaan ini, enggak boleh. Jadi nanya tapi tujuannya ngetes ustadz, itu namanya nggak beradab. Jadi tidak akan membawa berkahan. Atau untuk mempermalukan, gitu kan? Mempermalukan ustadz itu tidak boleh. Mempermalukan gurunya. Atau di kelas anak sekolah, ya. Nanya tapi tujuannya untuk mempermalukan gurunya. Kalau saya sudah tahu jawabannya, tapi saya nanya boleh nggak? Boleh, dengan tujuan supaya yang lain tahu, gitu kan? Tapi bukan untuk memojokkan atau mengetes seorang ustaz. Ya, itu minimal poin itu ya, memilih guru ustaz, kemudian berterima kasih, minimal mendoakan. Yang ketiga ya memuliakan, menjaga adab ketika bermajlis dengan ustaznya di dalam majlis. Kemudian yang terakhir, tidak sampai jam berapa tadi? 9:04 ya. Oh, enggak apa-apa. Yang terakhir, kalau di Firdaus dulu saya jam 9 karena mulai jam 8 di sini 9:04 ya, sedikit lagi. Terakhir ini hanya sedikit. Yang terakhir, jadi pertama tadi apa? Adab kepada diri sendiri. Ya, ada 2 poin. Yang kedua adab terhadap guru. Ada 3 poin. Yang terakhir adab terhadap kitab. Kalau sekarang lebih kepada media. Media yang paling utama kan buku, kitab. Ya. Terhadap kitab, bagaimana kita beradab, apalagi sumber. Jadi sumber ilmunya harus kita jaga. Kitab, ya buku, misalkan
Bukunya juga berbeda-beda. Ada buku induknya Al-Quran, bagaimana kita memuliakan Al-Quran, dari cara memegangnya, beradabnya, cara harus bersuci dan seterusnya, memuliakan. Kemudian kalau kita selain Al-Quran, hadis misalkan dengan adab, jadi bagaimana cara memegangnya, cara merawatnya, ya, menjaganya, karena itu adalah salah satu sumber, ya, sumber keberkahan ilmu kita. Bagaimana memuliakan sumber ilmu itu, ya, memuliakan sumber ilmu. Dan kalau kita sekarang kan rata-rata media sosial, ya, jarang yang punya kita, kecuali yang punya kepentingan. Kalau zaman dulu betul-betul dijaga bagaimana memuliakan media, terutama buku. Kemudian juga bagaimana kita punya, ya, terutama yang memang, ya, kalau ngaji kan ada istilahnya ngaji serius, ada ngaji istilahnya kalau kata orang ngaji ciping, ngaji kuping, yang penting sudah hadir, ya. Ada yang misalkan dia memang punya keinginan mencatat, ya, bagaimana di situ dia punya adab di situ, ya, punya adab dengan terhadap media, ya, media. Kalau medianya HP, gitu ya, berarti kalau ada di situ aplikasi-aplikasi yang memang penting terkait dengan keilmuan, ya, dijaga. Misalkan perkataan Imam Syafi'i, ya, bagaimana selain menjaga kitab juga mempunyai punya standar, ya, punya standar bagaimana dia punya catatan. Dia mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu adalah soid. Soid itu bagikan binatang buruan. Sementara tulisan adalah apa? Qaidu adalah talinya, mengingatnya, adalah alat ikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, maka ikatlah, ya, binatang buruan itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan, termasuk orang yang bodoh, dia berburu seekor binatang tapi dia membiarkannya, jadi sudah berburu mencari tapi tidak diikat, ya, tidak diikat. Maka biasanya kalau ceramah-ceramah kan dulu ada kertas, kalau sekarang ada file, ser-seran. Biasanya nanti bisa tadi meringkas, sudah ada diwakili, bisa meringkas, nanti di-share di grup, ini resume materinya, dibaca ulang. Jadi minimal itu. Jadi kalau lupa, bisa cek ceramahnya apa. Kecuali kalau seperti Imam Bukhari itu kalau dengar ceramah dia langsung hafal, bahkan jarak perjalanan sampai rumahnya sampai sebulan. Tapi beliau dengan hafalan yang kuat, bagaimana resume, mencatat, gitu ya. Ya, terutama panjenengan yang punya kewajiban lebih, itu harus itu. Kewajiban itu apa? Misalkan di ranting atau di daerah setempat punya kapasitas dipercaya, misalkan di tingkat RT, tingkat ibu BPKK, biasanya ibu sering disuruh isi kultum atau memberikan pencerahan, itu harus punya kekuatan tulisan itu, ya, punya kekuatan tulisan supaya nanti ketika diamanahi bukan hanya sekedar jadi ustaz kayak gini, kadang begitu, tapi punya dasar, ya, punya dasar. Dengan itulah kita punya rujukan, ya, punya rujukan, termasuk bagaimana kita merujuk kepada buku. Kalau di media sosial, kalau panjenengan searching, misalkan ibu-ibu mau cari terkait dengan masalah seputar puasa, ketika mencari sumber rujukan itu juga harus kredibel, ya, medianya. Jangan asal sudah ketemu diklik, ternyata itu medianya yang tidak kredibel. Misalkan itu webnya orang-orang Syiah, yang memang itu secara akidah, secara amalan ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Atau ini punya aliran-aliran yang memang diindikasi menurut rekomendasi dari satu lembaga yang MUI misalkan, ini termasuk golongan yang sesat. Itu juga menjadi perhatian dalam mengambil sumber rujukan. Karena sekarang kita jarang, ya, yang kecuali yang
anak-anak kuliahan itu kan harus kredibel buku. Kalau kita rujukannya media sosial, termasuk misalkan kalau ada share-sharean di grup WA kan biasanya panjang kan. Termasuk kita juga perlu cermat, ini sumbernya apa, ini yang ceramahnya Ustadz siapa misalkan, itu kan ada. Karena kadang-kadang kita mendapatkan hal baru, kemudian kayaknya kok baru, saya belum pernah dengar, ini kok kayaknya beda. Nah itu sumbernya kenapa tidak? Bisa jadi memang itu betul, hanya karena kita belum tahu, atau memang kita sudah tahu ternyata apa yang ada di tulisan itu salah. Nah itu juga perlu diperhatikan dalam masalah mengambil rujukan. Gitu. Karena dengan adab kita memuliakan sumber, ya. Kemudian bagaimana adab kita mengambil rujukan sumber, ya, mengambil rujukan sumber, dan kemudian setelah menerima bagaimana respon kita. 3 poin itu ya. Jadi adab kita kepada kitab. Jadi ketika kita punya buku beradab, kemudian mengambil rujukan dari kitab apa seperti apa, rujukan apa seperti apa. Kemudian setelah kita menerima bagaimana kita save. Kalau di WA ya minimal ada tanda itu ya. Kalau kita menghapus obrolan grup kan ada bintang ya, tandai bintang supaya tidak terhapus misalkan. Jadi menyimpan materi-materi yang mungkin suatu saat akan kita perlukan dalam kehidupan kita menjalani amalan-amalan dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ringkasan yang sangat ringkas. Ya. Nanti kalau panjenengan mau mendalam lagi, minimal ada 3 kitab. Ya. Ada Kitabul Ilm punya Syekh Utsaimin, ada Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ada yang paling bagus itu dengan menggunakan bahasa sastra namanya Hilyatul Thalabul Ilmi. Itu khusus untuk adab-adab. Dan masing-masing poin ada sekitar 10 sampai 15. Kita di kesempatan ini hanya mengambil inti yang pokok yang ini menjadi warning bagi kita untuk bisa men-sharing ya, menyaring bagaimana kita dalam menuntut ilmu. Demikian bisa tadi ada tanya jawab ini. Ya, barangkali ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Karena ini sifatnya adab sebenarnya tidak terlalu ya. Monggo barangkali ada pertanyaan, Pak. Silakan. Oh enggak tanya. Cukup bisa tadi ya? Ya sebenarnya cukup ya. Insyaallah tinggal diamalkan karena setiap minggu ada pengajian. Bergilir nggak ini? Kalau saya di PKU itu setiap minggu 2 kali tadi beda orang. Jadi serumah sakit itu dibagi 4 kelompok. Jadi saya setiap hari itu ngisi materinya sama, hanya ini beda ini. Tinggal bagaimana niat, yang penting niat. Jangan sampai dipaksa Ustaz Adi jadi enggak ikhlas. Wallahu taala a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf pada jemaah sekalian dan mohon ampun kepada Allah. Apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.